Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa saham lagi. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah MDKA, yang keempat adalah TINS, dan yang terakhir adalah BSDE. Oke, langsung saja kita ke analisa yang pertama. Antam kemarin ditutup 6,04% di harga 2020. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Antam ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal Antam ini lumayan menarik ya, tapi dia hampir mendekati support kuatnya. Saya rasa nanti Antam akan ada sedikit pembalikan arah di harga 1940. Kalau dilihat dari volumenya juga masih biasa saja, tapi ketika penurunan kemarin volumenya juga lumayan banyak. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa Antam akan menguji support di 1950. Jika support ini ditembus, maka Antam berpotensi menuju ke 1710 di sini ya, di support yang kedua ini. Jika teman-teman ingin memiliki saham Antam, saya rasa tunggu dulu saja, nanti ada technical rebound di harga 1770-an ya, kurang lebih seperti ini untuk Antam. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu. Kalau beli di harga sekarang ini masih nanggung, tunggu saat ada pantulan di support. Seperti itu untuk Antam. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah Inco. Inco kemarin ditutup 4,25% di harga 6.750. Kalau dilihat dari transaksi asing, Inco ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Inco ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal ini adalah insight saya sebelumnya ya. Jadi saya rasa dia akan ada pantulan dulu di support, ternyata benar, tapi dia tidak mampu menuju ke resisten 8.675 dan turun sampai dengan 6.600. Lalu gimana untuk insight-nya Inco? Ya, Inco ini masih nanggung ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin punya saham Inco, tunggu saja di harga 6.600-an. Kalau dilihat dari volumenya juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga masih ke bawah, baca di bawah 0 masih terbentuk. Jika memang benar, nanti akan ada pantulan di sini dan nanti akan ada technical rebound. Saya rasa Inco juga akan diturunkan dulu karena ini sudah membentuk lower high ya teman-teman, jadi lebih rendah dari high sebelumnya. Saya lebih memilih wait and see aja untuk Inco, tunggu dulu sampai ada di support 6.600. Kalau dia dijebol berarti akan berpotensi menuju ke support 6.600-an. Seperti itu untuk Inco. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah MDKA. MDKA kemarin ditutup terkoreksi 2,39% di harga 4.490. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, jadi ini ada distribusi ya teman-teman, selama kurang lebih 1 mingguan. Kalau dilihat dari broker summary ada distribusi. Oke, lanjut ke analisa teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini juga sama ya, insight-nya sama. Jadi kalau membeli sekarang ini saya rasa sudah nanggung. Kalau teman-teman ingin spike buy, beli saja di support di harga 4.370-an, barangkali nanti dikasih. Kalau dilihat dari volume saat ada penurunan kemarin itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi ini saat ada penurunan ini tinggi sekali volumenya, tapi ternyata ada penarikan juga. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Insight-nya MDKA saya lebih memilih wait and see aja dulu, tunggu sampai ada technical rebound. Seperti itu untuk MDKA. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah TINS. TINS kemarin ditutup ARB 6,91% di harga 1.615. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, TINS ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Ya, jadi menarik sekali untuk TINS kemarin itu benar-benar ditutup ARB dan saya rasa nanti masih berlanjut dulu. Tapi ini sudah berada di support ya teman-teman. Jadi tunggu saja, wait and see aja untuk TINS. Kalau dilihat dari volume saat ARB juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, masih strong downtrend. Baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya untuk TINS? Saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu.
karena dia saat ini juga berada di MA 200-nya. Jika memang TINS ada pantulan, nanti bisa saja teman-teman nanti spike buy di TINS, karena ini juga ada support kuat di harga 1600-an. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin saja nanti akan diturunkan sedikit lalu akan ada pantulan. Boleh dipantau untuk TINS, tapi diselamatkan ini bukan ajakan untuk membeli ya. Hanya analisa pribadi saja karena ini juga berada di MA 200-nya. Seperti itu untuk TINS sebenarnya menarik, bisa dipantau. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah BSDE. BSDE kemarin terkoreksi 0,55% di harga 895. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary BSDE ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal BSDE ini masih konsolidasi di harga 900-an sampai dengan 920 ya teman-teman. Jadi kalau saya rasa ini bisa saja terjadi akumulasi. Jika memang BSDE akan diangkat, dia akan berpotensi menuju ke harga 950. Karena support 900-an ini saya lihat juga support kuat yang terbentuk dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus, Juni, Juli, lalu Januari, Maret, ya sampai sekarang ini adalah merupakan support kuatnya BSDE. Jika memang dia akan ada pantulan, maka seharusnya BSDE tidak jebol di harga 900. Kalau dilihat dari volumenya juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, tapi sudah mulai mengerucut. Baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Nah, ini untuk BSDE jika memang ada technical rebound sedikit, maka dia berpotensi menuju ke harga 950. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada request saham yang ingin dibahas. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.